Om Swastiastu, semeton umat Dharma dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Nyoman Murdana dalam channel YouTube Lagi Bali. Nah, kebetulan hari ini saya jalan-jalan bersama keluarga. Nah, ini ada payung ya, payung, tedung, panjang sama aja. Saya melihat itu otomatis saya videokan ya, spontanitas sifatnya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan makna fungsi tedung. Bicara masalah tedung itu identik dengan agama ya, prosesi agama Hindu, misalnya feodal atau hari-hari suci ya. Nah, jadi tedung itu ada dua versi yang saya kenal. Pertama itu namanya tedung Robrob dan juga tedung agung. Kalau tedung Robrob itu hiasannya yang membedakan ya, hiasnya itu ada benang wol ya yang dipakai ornamen di ujung-ujung tedung itu. Nah, kemudian untuk tedung agung itu biasanya seperti idar-idar di ujungnya ya, putih dan kuning. Nah, itu tedung. Nah, kalau tedung itu sebelum digunakan di tempat suci, nah, biasa disebut disakralkan. Sakralnya seperti apa? Ya tentu melalui proses upokaro terlebih dahulu ya. Upokaronya itu kalau tidak salah seperti pengulapan dan juga sasap. Nah, ketika tedung itu sudah diulapin dan diisi sasap, itu sudah dianggap sakral, dan penggunaannya pun itu memang spesifik, yaitu di tempat suci atau di pura ataupun di gereja. Nah, seperti itu. Otomatis perlakuannya pun istimewa, caranya memasang, caranya menyimpan, itu ada etika yang tidak sama seperti payung-payung. Nah, kemudian tedung tadi saya sampaikan, kemudian persamaan tedung itu apa ya? Pajang. Kalau pajang itu kan bahasa sehari-hari ya. Pajang itu bisa mepanjengan, pas hujan-hujan itu kita mepanjengan. Nang-nang mepanjengan itu misal. Itu ya. Jadi alat pelindung, melindungi diri kita dari sinar matahari ataupun dari hujan. Lagi selain pajang ada payung. Nah, payung ini lebih universal sifatnya, jadi lebih mendunia ya. Payung itu bisa saja dipilah di kolam, di pantai. Biasanya payung ini ya ukurannya lebar ya. Jadi fungsinya itu juga melindungi. Di samping kelihatannya memang unik seni ya, melindungi dari terik matahari ya, biasanya untuk pengguna seperti saya misalnya bertedung ya di sini di kolam, seperti itu. Nah, itu makna fungsi tedung secara umum. Nah, sekarang khusus saya akan membahas tentang makna fungsi tedung di pura ya, tempat suci, sesuai dengan warnanya. Sepengetahuan saya, tedung itu ada berwarna putih, ada berwarna kuning, ada berwarna apalagi ya, oleng, hitam putih itu ya. Kemudian ada berwarna hitam, ada berwarna merah. Nah, seperti itu. Warna putih kuning identik ya dengan warna putih kuning terutama. Itu kalau kita maknai dari simbol alam, itu ibaratnya putih itu sesuai dengan warnanya adalah Kangin. Kangin itu dewanya Iswaro. Kemudian kuning itu Kauh ya. Kauh dewanya Mahadewa. Nah, sepanjang matahari itu terbit dari timur dan tenggelam di barat, artinya kehidupan itu akan berlangsung. Jadi putih dan kuning itu filosofisnya adalah sumber kehidupan. Hidup akan berlangsung, berproses. Seperti itu, sehingga warna putih dan kuning itu memang identik di pura. Misalnya idar-idarnya putih kuning. Misalnya kita ke pura, bajunya putih kuning seperti itu. Ya, itu putih dan kuning. Nah, penempatnya sekarang di mana? Kalau putih itu biasanya tempat penosano, simbol dari Siwo. Kalau kuning itu simbol Buddha, Siwo, makanya ada istilah Siwa Buddha ya. Nah, seperti itu. Kita akan bahas putihnya. Di mana lagi putih cocok? Kalau misalnya pelingih dikedangin-dangin ya, kebulan lah contohnya, salah satunya. Jadi warna tedung itu sebaiknya, ini bukan masalah benar dan salah, sebaiknya itu warnanya putih dan kuning. Kenapa? Karena Lingih Betara Siwa salah satunya di sana.
Dan kuning bisa juga disebut sebagai Pradana. Putihnya Purusa. Nah, karena leluhur kita yang melinggih di kemulan itu loh, Purusa dan Pradana, ya itu identiknya di sana putih dan kuning. Jadi artinya siwa seperti itu. Ya cocok. Putih dan kuning. Nah, kemudian kalau misalnya yang hitam itu kan kalau kita adopsi dari Dewata Nawasanga, yaitu Kajo ya. Kajo itu identik dengan Wisnu. Jadi pelinggih Semer dalam notabene yang melinggih Betara Wisnu itu tedungnya adalah hitam seperti itu. Di Taksu misalnya sekarang, Taksu itu tedungnya merah, nggih. Kenapa merah? Karena merah itu adalah simbol warna klon atau selatan ya. Nah, selatan itu Brahma. Brahma itu istrinya Dewi Sri. Nah, Dewi Sri yang melinggih di Dewi Saraswati. Dewi Saraswati itu melinggih di Taksu. Sehingga Dewi Saraswati karena melinggih di Taksu, posisinya Madajo ya. Sehingga warnanya merah, nggih. Nah, kemudian ada lagi warna apa ya? Hitam putih, poleng istilahnya ya. Itu di Tugu atau Tugu Karang ya. Warna hitam putih itu lambang Ruobineda, keseimbangan. Nah, seperti itu ya. Sehingga kalau kita perhatikan, jangankan payung ya, wastronya pun itu ada hitam putihnya. Seperti itu, poleng istilahnya. Seperti itu semeton yang bisa Titiang sampaikan tentang makna fungsi payung dan tedung ya, khususnya tedung. Jadi tentu saja dalam penyampaian Titiang ada yang kurang berkenan, ada yang salah. Tapi yang paling prinsip Titiang menyampaikan mereview ini karena memang sifatnya spontanitas dan yang paling penting semoga bermakna ya. Nah, khusus kepada para wikan di bidang agama, tentu saya minta maaf ketika ada kekeliruan ya. Tetap saya nunas tuntunan, Titiang nunas tuntunan, pemekas Majengring para wikan, Ratu Ida Prano misalnya, Ida Pandito, Sri Empu, Jane Jeromangku dan lain sebagainya yang ahli dalam agama, tetap Titiang lungsur tuntunan. Semoga tutorial Titiang video ini dan video-video yang lain, konten yang lain juga bisa bermakna buat yang membutuhkan terutama. Baik, semeton umat sedharma, seperti itu dulu. Sampai nanti di konten berikutnya, topik berikut ya, tentu dengan tema yang berbeda juga ya. Baik, saya sinap dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.